kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, sebelum Ana memulai, ada beberapa hal yang perlu Ana sampaikan. Pertama tentang nasihat ya. An-nasihatu minal khusus untuk anak pribadi dan kepada antum semua. Pertama, kita sebagai thalabul ilm harus belajar adab sebelum menuntut ilmu. Itu yang paling penting itu. Jadi setelah kita belajar adab, baru kita menuntut ilmu. Apa sih yang adab-adab yang harus kita perhatikan pada saat kita ingin menuntut ilmu? Pertama, catatlah ilmu yang disampaikan oleh para ustazuna, ustaz-ustaz kita, itu dicatat ikhwan. Ikatlah ilmu dengan tulisan, ya. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Qawaidul ilm bil kitabi. Qawaidul ilm bil kitabi. Kalau tidak salah seperti itu. Ini fawaid yang Anda dapatkan dari salah satu hadis ya. Jadi ikatlah ilmu dengan tulisan. Itu pertama. Yang kedua yang seringkali kita yang kita abaikan itu adalah datang tepat waktu ya. Jadi ya ini bukan buat Ana juga sih. Ana kan sekali lagi bukan ustadz ya. Kalau Ana kan sebagai seorang thalabul ilm, sebagai seorang yang diamanahkan oleh Ustadz Abdul Syakur untuk mendampingi teman-teman dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, bila mana teman-teman nanti berthalabul ilm bi ustazina Abdul Syakur bil ulama dengan ulama, bi syekh dengan syekh, ya, maka teman-teman perhatikan adab. Salah satunya datang tepat waktu. Apabila tidak bisa datang tepat waktu, konfirmasi, izin terlambat. Nah, ini salah satu adab-adab kita yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus memperhatikan adab? Tingkat kebarakahan ilmu kita itu akan bisa terlihat apabila kita bisa memperhatikan adab-adab sebelum menuntut ilmu. Begitu ikhwan. Jadi di sini Ana sebagai self reminder mengingatkan kepada diri Ana pribadi dan kepada antum semua untuk kembali menata niat kita. Niatkan kita belajar bahasa Arab ini semata-mata karena Allah Ta'ala, mengharapkan wajahnya, mengharapkan ridhonya, dan mengharapkan surganya. Ya. Dan mudah-mudahan dengan kita merutinkan belajar bahasa Arab ini, tidak hanya ilmu yang kita dapatkan, tetapi pahala jariah yang kita peroleh dengan menuntut ilmu bahasa Arab ini. Karena begini ikhwan, salah satu maksud keutamaan menuntut ilmu kan adalah bagian dari ibadah. Dan mudah-mudahan apabila teman-teman meniatkan menuntut ilmu ini untuk ibadah, insya Allah teman-teman mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk terus menuntut ilmu, at-talabul ilm. Amin. Ya. Dan juga jangan lupa perhatikan adab-adab kita kepada ustazuna wal ulama wal syekh yang memiliki bidang di bidang agama ya. Itu kita perhatikan. Sekali lagi supaya ilmu yang kita peroleh barokah dan juga bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Paham tuh ikhwan? Pahimna. Masya Allah. Semangat ya? Masih semangat? Masya Allah. Mungkin teman-teman yang tidak ada uzur syar'i bisa teman-teman open kamera, tidak labas, tidak apa-apa, untuk bisa saling mengenal satu sama lain. Hari ini mau bahas apa ya ikhwan? Ayo, sebelum mana ngasih tahu. Ada yang tahu? Nah. Hari ini kita bahas apa?
Kalau tidak salah di video itu sudah Ana jelaskan kok. Kalau bagi yang melihat dari awal sampai akhir. Ada yang tahu? Tugas minggu ini apa? Ya, Ikhwan, ada yang ingat? Hafalan, Masya Allah. Jazakallah khairan ya Ahi Aldi. Ya, baik. Insya Allah Ana mencoba mulai membiasakan diri untuk ini ya. Jadi selain teman-teman belajar bahasa Arab dari segi ilmu pasif ya. Pasif itu apa sih Mas Rashid? Terkait ilmu gramatika bahasa ya. Contohnya ilmu nahwu dan sorof. Nahwu mempelajari isim, fiil, dan huruf. Kemudian kita belajar tentang as-sorofu, perubahan kata dari kataba, yaktubu, kitaban, katibun, maktubun, kemudian uktub, la taktub, maktubun, maktabun, miktabun, kutiba, yuktabu. Ya, itu belajar sorof kan. Teman-teman tidak hanya dituntut bisa ilmu bahasa Arab pasif, tapi teman-teman bisa belajar bahasa Arab secara aktif. Aktif itu seperti apa, teman-teman? Aktif itu contohnya ya bermuhadasah bahasa Arab. Ya, contohnya kam akhon laka ya Ahi Aldi. Kam akhon laka ya Ahi Aldi. Antum jawab gimana? Kalau tahu nggak artinya apa Ahi Aldi? Kam akhon laka. Tahu nggak? Ahi Aldi. Kam akhon laka ya Ahi Aldi. Apakah tahu artinya? Anda sedang bertanya ke antum nih, Ahi Aldi. Oke. Ahi Radinal. Kam umruka ya Ahi Ali? Ahi Radinal. Apakah tahu artinya? Anda sedang bertanya apa? Kam umruka ya Ahi. Umur kamu berapa, Ali? Itu kan. Itu. Terus habis itu kam ahon laka ya Ali Radinal. Tahu nggak Anda sedang menanyakan apa? Akon ini apa ya Ustaz ya? Akon akhi bukan. Akhi itu apa? Akhi ini saudara kan? Loh, bukan akun. Akun saudara. Kalau akhi? Akhi saudaraku. Kenapa kok akhi saudaraku? Dari kata apa itu? Lupa ya. Akun. Ya enggak, itu dia. Apa jadi, itu? Dari kata ahu, itu dari kata ahun ditambah ana, domir ana, ya, domir ana. Ya, ahun ditambah domir ana jadi nanti kan nanti lah ya. Nanti. Ya, nanti. Ini cuma sekedar pengantar. Jadi maksud ana kan kalau antum sudah menguasai kedua konsep ini, bahasa Arab secara aktif dan pasif, ya insya Allah nanti ke depannya antum semua bakal jago bahasa Arab. Tetapi satu kuncinya apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Sebelum Ana memberikan jawabannya. Apa kuncinya? Ayo, ada yang tahu nggak kunci buat bisa belajar bahasa Arab? Atau mungkin semuanya lah dan belajar ilmu syar'i. Apa, Ikhwan? Istiqomah, oke. Istiqomah. Ya, yang penting teman-teman sabar. Ya, sabar. Memang menuntut ilmu itu perlu sabar, Ikhwan. Nggak bisa langsung cepet bisa. Ana pun sekarang pun mendampingi antum ini dalam rangka muwajaah materi Ana, ya Ikhwan. Karena walaupun Ana sudah selesai jilid 1, tetapi Ana berusaha mengulang kembali apa yang sudah Ana pelajari. Nanti kalau antum sudah tuntas jilid 1, antum jangan berpuas diri. Oh, Ana nggak mau pelajari lagi. Itu ulangi terus, di murojaah. Kalau bosan diulang diri sendiri, ajarkan kepada orang lain yang masih belum bisa belajar bahasa Arab. Jadi amal jariah buat antum nantinya. Paham tuh, Ikhwan? Enak, Ustaz.
Tapi ya sekali lagi tetap perhatikan adab-adab pada saat kita menyampaikan. Bila kita tidak tahu, jawablah tidak tahu. Jangan memaksakan kalau kita memang jawabannya masih belum tahu, ya jangan paksakan sok tahu gitu. Terus kita aja belum tahu kayak gitu. Tetapi sampaikan apa yang sudah kita pelajari. Sama kayak Ana nantinya. Kalau Ana yang ada yang Ana tidak tahu, Ana jawab tidak tahu. Karena memang mungkin Ana ada yang lupa, perlu Ana pelajari lagi. Tidak ada aib kalau kita bilang tidak tahu, ya tidak ada aib kok ikhwan, karena kita memang sama-sama belajar. Bisa jadi nanti di antara antum nanti akan lebih jago bahasa Arab daripada ana nanti. Wallahu a'lam. Jadi antum jangan merasa minder ya, kalau antum merasa sekarang masih belum bisa belajar berbahasa Arab secara lancar kayak ana. Nanti antum bisa melebihi ana kalau antum istiqomah, rajin dan juga sabar. Yang penting antum sabar dan juga manut sama metode dari ustadznya, ya. Ustadznya itu harus nurut gitu loh, jangan mintanya macam-macam gitu. Pernah nggak antum waktu kuliah ya? Mungkin ada yang kuliah di sini? Siapa yang kuliah? Mas Ali? Ana Ustaz. Antum pernah nggak nuntut Mas Samsul ya? Antum kuliah? Nah, Ustaz. Antum pernah nuntut dosen antum buat Pak dosen cara ngajar antum kurang enak, tolong ganti metode lain dong. Pernah nggak kayak gitu? Pernah pernah tanya, cuman kata dosennya itu. Oh pernah. Ya, oh pernah ya. Wah berani, masya Allah ya, berani anda ya. Ya tapi pakai apa? Dengan adab Ustaz. Oh adab ya. Ya, tapi tapi ya pada intinya ya itu nggak apa-apa ya, maksudnya Ana menekankan bahwasanya jangan sampai kita itu milih-milih metode Ustadz A, kita tuh nurut gitu loh, mau apa yang nanti Ustadz kita itu ngajarnya seperti apa, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, sabar ikhwan, itu nanti hasilnya nanti akan terasa waktu di akhir nanti, yang penting sabar. Hai untuk ikhwan. Ya, ini mukadimahnya agak sedikit panjang ya, karena ada peserta baru. Ustadz, apakah Akhir Rashid ya? Akhir Rashid, apakah ada pendaftaran lagi untuk kelas bahasa Arab? Ini ada masih pelajaran kelima, ikhwan. Pelajaran kelima. Ini insya Allah bisa ada pembukaan kelas bahasa Arab jilid 1. Tetapi Ana juga pribadi juga kan nggak mau istilahnya itu cuma sekedar buka saja, tapi yang memang benar-benar anak itu cari peserta yang mau istiqomah dan juga ya siap menyesuaikan dengan lingkungan dan kondisi pengajaran kita. Harus diskusi dua arah, disiplin, dan juga nggak sekedar coba-coba, harus komitmen gitu. Karena anak kemarin kan sudah komitmen ya, kalau memang tidak lanjut anak keluarkan dari grup. Ya bukan berarti maksud anak itu mau jadi yang gimana gitu, otorita gitu. Tetapi kan kita harus menjadi seorang yang tegas ya, menegakkan al-haq wal batil, yang menegakkan yang benar yang salah gitu loh. Kalau dalam ranah ini ya anak akan menegakkan siapa yang lanjut, siapa yang tidak lanjut. Bagi yang tidak lanjut, anak keluarkan dari grup. Anak akan jauh lebih fokus kepada teman-teman yang masih lanjut. Kalau semuanya nggak lanjut gimana ya, nggak apa-apa. Ya Ana juga pasti akan lebih fokus lagi buat belajar bahasa Arab secara individu. Nggak ada yang rugi juga buat Ana. Tapi Ana harapkan antum bisa istiqomah sampai akhir. Insya Allah. Baik. Untuk yang pelajaran kelima, sebelum Ana mulai, Ana kasih waktu 10 menit. Al-asyara daqiqah, asyara daqiqah 10 menit. Dakoik al-asyara dakoik buat teman-teman hafalan ya, semua itu halaman berapa, as-safhatu halaman berapa ikhwan? 27 ya, halaman as-sab'ah wa ishrun ya, wa ishrun as-sab'ah wa ishrun, halaman 27. Silakan hafalkan 10 menit ya. Nanti kalau sudah dihafal, nanti siap-siap ya. Nanti Ana tunjuk, misalnya Mas Akhi Abdurrahman
sama Mas Aldi. Nanti terserah mau siapa yang jadi Said, siapa yang jadi Yasir. Nanti untuk yang Aliyun nanti nanti bisa diperankan satu orang saja, satu orang nanti jadi 2 orang ya. Misalnya Mas Aldi nanti bisa jadi Yasir dan juga bisa jadi Aliyun. Itu ya. Jadi 2 orang saja ya. Waktunya dimulai waktunya 10 menit ya. Ini insya Allah nih pendek kok. Insya Allah pendek. Dan nanti biasakan saja ya mungkin biasakan dulu aja selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit udah bisa hafal, nanti kita coba. Kalaupun nanti masih belum lancar, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba. Ini baru pertama kali anak terapkan di jilid 1. Karena waktu jilid 1 kita hanya fokus buat ngisi jawab pertanyaan saja di kitab Durusul Lugha ini. Kenapa? Kalau kita cuma fokusnya menjawab pertanyaan saja, kayaknya kurang afdol ya. Kemampuan kita bisa berkembang. Ya, hanya cuma berkembang di bahasa Arab secara pasif. Padahal di buku ini penulis mengharapkan kita bisa bicara bahasa Arab secara aktif. Paham tuh Ikhwan? Baik, Ana kasih waktu 10 menit 20.40. Silahkan untuk dimulai nanti. Silahkan, tafadhol Ikhwan. Ana tutup dulu ya. Mulai halaman berapa teman-teman? Ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis. Sa'id. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Yasir. La hada kitabu Hamidin. Hada kitabu Hamidin. Sa'id. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Mudaf ilaih. Mudafun ilaih. Huwa alal maktabi hunaka sini. Yasir, Sa'id, aina daftaru Ammarin? Yasir, huwa ala maktabil mudarrisin. Sa'id, qalamu man hada ya Ali? Ali, hada qalamul mudarrisi. Sa'id, aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Sa'id, akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? Apakah kitab Muhammad ini ya Yasir? Wahai, apakah kitab Muhammad? Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? Yasir, la, tidak. Hada kitabu Hamid. Ini kitabnya Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Huwa alal maktabi hunaka. Kitab Ali alal. Dia di atas meja di sini, huna di sana. Kitab di atas meja sana. Aina daftaru Ammarin. Di mana daftaru buku catatan? Di mana buku catatan Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Yasir. Dia di atas meja guru. Sa'id. Qalamu man hadha ya Ali? Pulpen siapa ini? Wahai Ali.
pulpen siapa ini wahai Ali? Hada Ali. Hada qalamul mudarrisi. Ini pena, ini pulpen guru. Ini pulpen guru. Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas di mana tas guru? Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas guru? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Sini deh. Hiya tahtal maktabi. Matinya berarti matiin ya Allah, kayak berkali-kali kayak. Jadi kalau aku membaca ini, nanti Imam salah apa sih? Ada bawa sini dulu apa lagi belajar bahasa Arab ya? Ya, ada situ dulu sebentar bawa sini. Bawa lagi sana, bawa lagi. Udah minum belum? Udah minum belum? Hah? Ini lagi belajar bahasa Arab. Ya ada sih bawa sakit bawa. Bawa lagi ambil bantalnya ya. Iya bangun ya bangun. Nah bantalnya. Udah bawa. Kita diam ya. Ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis. Percakapan Sa'idun. Yasirun. Yasir. Sa'idun. Yasir. Sa'id. Aliyun. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir. Akitabu Muhammadin hada Yasir. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir. Apakah kitab Muhammad ini wahai Yasir? La hada kitabu Hamid. La hada kitabu Hamidin. Ini kitabnya Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitabnya Muhammad? Aina kitabu Muhammadin? Minta apa, Dek? Kumi? Hah? Ya udah diam. Mau minum? Enggak, mau minum enggak? Aina kitabu Muhammadin?
Ya, Ikhwan, Assalamualaikum. Sudah? Apa mau nambah lagi waktunya 5 menit atau sudah siap? Ya, Ahi Aldi. Ahi Ali Kadinal. Ahi Dwi Samputra. Ahi Samsul. Alhamdulillah, insyaallah udah. Udah ya? Baik. Ana minta Ahi Dwi Saputra sama Ahi Samsul. Tafadol. Siapa yang mau jadi Said? Ana Said. Oke, berarti Ahi Samsul jadi Ahi Yasir sama Ahi Ali ya. Naam, Ustaz. Oke. Satu, Wahid, Isnan, Salasa. Tafadol, mulai. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru aina daftaru Ali? Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Kolamu. Kolamu aduh lupa sih. Kolamu man hadza ya Ali. Qalamu man hadza ya akhi? Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikuma wa ahsanallahu ilaikuma. Mas Dwi, Ahi Dwi Saputra. Ana mau tanya, itu yang tadi, yang antum ngeblank kalau nggak salah, apa? Itu, apa? Kitabu ya Ali, kalau nggak salah tadi langsung ya. Kitabu ya Ali ya. Itu kitabu Ammarin. Kitabu Ammarin. Gak apa-apa ya, Ana langsung komentar aja ya. Nanti percakapan selanjutnya Ana tanya-tanya nanti. Untuk sekarang Ana langsung perbaiki ya. Ya, terus kemudian ya nggak apa-apa ya. Untuk pertama, gimana rasanya? Agak ngeblank ya? Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau udah terbiasa, insya Allah akan jauh lebih lancar ke depannya. Oke. Kemudian Ahi Syamsul Anwar, Ana mau tanya nggak ya? Udahlah, nggak usah tanya dah. Yes, nggak apa-apa. Nanti untuk percakapan selanjutnya Ana tanya-tanya nanti ya. Ana tanya-tanya untuk pemahaman antum nanti. Oke, nggak apa-apa. Kita hari ini percakapan dulu saja ya. Oke, Ahi Aldi Putra, aina sautuka? Sambil jaga futsal sih. Aldi Putra. Oke. Ali Radinal Mukhtar. Oke. Siap. Insyaallah. Astagfirullah. Oh, astagfirullah. Insyaallah. Iya, insyaallah siap. Insyaallah ya. Jangan salah mengucapkan kalimat thayyibah ya. Insyaallah. Oke, Ahi Abdurrahman, aina sautuka? Siap? Insyaallah. Insyaallah. Oke. Yang jadi Said Ali Radinal ya. Said itu apa Ustaz? Said. Oke, yang menjadi Said siapa? Siapa yang menjadi Said? Said. Oh, Said. Oh iya, Said. saya Said. Saya Said Ustaz. Oke.
Ahi Abdurrahman jadi ini ya, Yasir sama Aliyun ya. Aliyun. Yasir Aliyun. Nah. Yasir wa Aliyun ya. Oke. Wahid, Isnain, Salasa. Tafadhol. Akitabu Muhammadin hada ya Yasir. La, hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hada ya Aliyu? Hada qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikuma wa ahsanallahu ilaikuma. Ini kayak gini ya. Ya kayak gini kalau ngomong bahasa Arab lah. Sekarang antum udah bisa belajar bahasa Arab. Selamat ya. Sudah bisa berbicara bahasa Arab. Loh, harus bangga dong. Alhamdulillah kan. Berarti antum sudah bisa berbicara bahasa Arab kan? Tinggal nanti biasakan. Jadi, ketika sudah antum hafalkan percakapan itu, camkan baik-baik di kepala antum itu dan gunakan nanti setiap ketemu sama orang-orang yang berbicara bahasa Arab. Ya nggak apa-apa, yang penting antum tuh sudah punya kosakata. Anak sekarang, iya, ini anak kan kemarin juga digituin sama Ustaz Syakub. Suruh ngafalkan percakapan. Anak masih hafal kok, yang kalimat yang panjang gini. Kayak menanyakan, ayyuhuma ahsan, yang mana yang terbaik? Ya, Al-Mahja'ul Khamis. Al-Mahja'ul Khamis. Asrama nomor 5. Fa innahu ghurafahu ausa wa nawafidatu akbar wa marahidahu anzaf wa sururul lati fihi ajmal. Tuh, lebih panjang lagi tuh. Itu di jilid 2 itu. Berat ya. Makanya semangat ikhwan. Makanya anak menerapkan metode ini buat antum menjadi lebih siap lagi nanti. Biar nggak kaget pas jilid 2-nya. Karena nanti di jilid 2 percakapannya akan jauh lebih panjang-panjang lagi. Dan kalau antum bisa istiqomah, insya Allah jauh lebih lancar lagi daripada anak. Dan saran anak, kalau antum bisa saling kenal satu sama lain, aja telepon. Ahi, ada waktu nggak buat cakap-cakap bahasa Arab? Gitu Ikhwan, itu sangat membantu sekali gitu. Ana juga kayak gitu. Waktu Ana mau pengen latihan lawan bicara Ana telepon salah satu kata, terus Ana ajak omong, ayo muhadasah yuk, mau jadi siapa? Misalnya jadi Aliyun, tafadhol. Mau jadi Sa'idun, tafadhol. Saling bergantian. Itu bukan lagi karena hafal lagi, tapi sudah kebiasaan. Nanti kalau mau diganti-ganti kosakatanya enak nanti. Oh, misalnya anak ganti Aliyun jadi Abdurrahman misalnya. Kita buman haza ya ahi Abdurrahman. Karena sudah melekat di otak. Jadi itulah kalau kita memang bisa memaksakan diri kita untuk belajar, insya Allah nanti terasa. Dan juga wasta'inu billah, meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menguatkan hati kita. Dan wala tahjas, dan janganlah kita berlemah diri. Paham tuh Ikhwan? Benar. Oke. Aset. Siap ya, baik. Di sini Aldi Putra, bisa nggak Aldi Putra? Kalau nggak bisa anak Bisa. Kawan. Masya Allah. Oke, mau siapa lawan bicaranya? Mas Dwi Saputra. Tadi antum agak ini ya la mungkin, tidak mungkin ya. Coba anak kasih kesempatan lagi. Ahi Dwi Saputra. Ya, akhi. Sama Aldi Putra. Dibaca ya? Dibaca. Oh, wow. Kok dibaca? Kan dihafalkan. Dihafal. Loh, belum dihafal. Kan tadi perintahnya dihafalkan.
belum hafal lagi. Oh iya wis. PR ya. Minggu depan ya, anak taki ya. Insyaallah, insyaallah. Barusan Wis. juga baca nih, Ustaz. Kenapa? Saya barusan baca itu. Oh baca. Iya, Ustaz. Loh, baca. Loh, maksud anak dihafalkan. Waduh. Tadi antum nggak ngafalin berarti? Siapa Saya yang kira nggak? dibaca biasa gitu, Ustaz. Saya baca aja. Enggak, dihafalkan. Menit itu untuk menghafalkan. Oke, siapa yang tadi menghafal? Jujur. Oh ya, siapa yang menghafalkan? Yang tidak, yang membaca tadi siapa saja? Mas Ali, Mas Abdurrahman, Ahi Abdurrahman menghafal tadi? Tidak buka buku? Ya Ustaz. Menghafal ya? Masya Allah. Enggak. Lah. Ya, menghafal berarti ya, Masya Allah. Baik. Ahi Samsul tadi menghafal atau membaca? Menghafal, Ustaz. Ya udah ya, karena percaya ya. Ya apa muraqabah ya, Allah yang tahu sama antum semua ya. Yes, yang tadi jujur membaca, anak kasih kesempatan minggu depan ya, anak tagih nanti sebelum dimulai ya. Terus tadi anak lupa ya, tadi belum setoran mufradat ya. Nanti ya di akhir sesi kita setoran mufradat ya. Nah, Oke, Ustaz. baik. Yang Mas Ali Radina minggu depan ya dihafalkan percakapan itu ya, PR buat antum itu ya. Insyaallah, akhi. Ya wis. Baik, kita langsung saja masuki materi ya. Ana pengen tanya jawab deh sebelum Ana jelaskan. Kan antum kan sudah apa ya, sudah istilahnya itu kan sudah lihat video Ana ya. Benar nggak? Maksud Ana begini Ikhwan. Antum kan sudah belajar dari video Ana. Apakah sudah dilihat video Ana? Sudah, Sudah ya. Tentang apa video Ana kemarin itu? Ada yang bisa jelasin nggak? walaupun nilai Apa itu mudof nilai? kepemilikan. Oke. Kepemilikan. Ciri-cirinya mudof nilai apa? Ya, Fi. Ciri-ciri mudof nilai. Ciri Kepemilikan. Oke. Ya aja. Tahu nggak ciri-cirinya mudof nilaihi? Ya Ustaz. Mudhaf itu doma Ustaz. Tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Apanya yang tidak ditanwin? Seperti kitabun jadi kitabu. Kitabun menjadi kitabu. Berarti benar nggak kalau anak jawab kitabu saja? Benar nggak kayak gitu? Kalau antum menjelaskan ke anak seperti itu. Jadi anak boleh ya nyebutnya kitabu tanpa alif lam ya? Ya. Boleh kayak gitu. Anak menjawab kitabu, kan antum kan menjelaskan kitabun menjadi kitabu. Ya berarti kan anak boleh dong menjawab kitabu jamilun. Apakah seperti itu kaidah mudhofun ilaihi? Mungkin ada yang mau bisa menjelaskan apa sih mudhofun ilaihi? Dan kenapa kita harus mempelajari kaidah mudhofun ilaihi? Mas Ali Radinal. Mas Ali Radinal. Kenapa kita apakah Ahi tahu definisi mudhofun ilaihi? Mudof ilaih itu
tentang kepemilikan intinya gitu. Tentang kepemilikan ya. Oh, kepemilikan. Ciri-cirinya gimana sih mudhof ilaihi? Itu ciri-cirinya itu ada alif lamnya Ustaz, di Alif depan. lam di depan. Ana baru tahu ya, di alif lam di depan itu. Pernah ngajarin yang Ana pernah nge-share misalnya Alkitabu Hamidin. Pernah ngajar seperti Maksud saya tidak boleh tanwin. apanya yang tidak boleh ditanwin? Tidak boleh tanwin dan ada alif lamnya. Ana bingung antum jelas. Gimana? Coba jelasin kan. Apa yang antum paham? Kaidahnya gitu, nggak boleh adat, nggak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Oke. Dan tidak boleh ditanwin sama dan ada alif lamnya. Salah nggak ya? Aduh. ada alif lamnya. Berarti kayak gini ya. Ana menerjemahkan apa yang antum jelaskan ya. Berarti apa tidak boleh ditanwin dan ada alif lamnya. Berarti Alkitabu Jamilun. Seperti itu. Mudhof ilaihi. Bukan Ustaz. Oh, maaf. Atau seperti ini. Alkitabu Jamilin. Bukan Ustaz, bukan seperti itu. Seperti apa terus? Ini Ustaz apa kayak ini maktabi al-mudarrisi. Maktabil mudarrisi. Ana baru tahu ya maktabil mudarrisi itu. Maktabinya kenapa kok bisa jadi kasroh itu dari mana? Maktabul mudarrisi gitu Ustaz. Oh, maktabul mudarrisi. Kok bisa maktabul itu kedudukannya apa maktabul itu? Ya itu saya kurang tahu. Oke. Mas Aldi bisa bantu Mas Ali enggak? Mas Aldi? Asli. Ya, Bisa bantu jawab Mas Ali enggak tadi? belum lagi. Belum tahu loh. Kemarin kan antum yang nyinggung mudhof ilaihi. Harusnya kan antum udah belajar dong. Maktabu itu mudhof, al-mudarrisi itu mudhof ilaihi. Masya Allah. Barakallahu fika wa ahsanu ilaika. Ya, sebentar. Ana izin buka ini dulu ya, biar bisa coret-coret ya. Gitu, maksudnya gitu Ustaz. Ditambahi saya kan masih. Nggak apa-apa, udah jangan berkecil hati, Ahi. Ya itu dulu Ana kayak gitu kok. Ya, apalagi Ana sama Ustadz Cako ya dipusing-pusingin Ana itu. Makanya ini belum ada Ustaz, jadi lah antum aja sama Ana kayak gitu, apalagi sama Ustadz. Nah itu. Ana masih baik loh ya, apalagi sama Ustadz paling dibiarin hoto salah sampai cari benernya. Ya nggak apa-apa. Ana juga kenapa Ana kayak gini karena Ana juga udah jadi korbannya ya, korban dalam hal kebaikan ya, udah dijadikan sasaran apa ya, dan Ana ketika jawab tuh apakah selalu benar? Enggak, sering salah Ana. Kadang dibuat kaku, udah kaku, oh ganti jawaban, ternyata jawaban pertama yang udah benar. Kayak gitu. Dan Ana coba melatih ke antum semua buat ya, terbiasa. Jadi inilah keunggulan kelas bahasa Arab di sini gitu loh. Diskusi dua arah. Kalau antum cuma diskusi satu arah ya antum nggak tahu seberapa jauh pemahaman antum terkait bahasa Arab secara pasif ataupun aktif. Makanya pentingnya diskusi dua arah. Oke, kelihatan ya kawan? Mas Ana di sini aja ya kalau gitu ya. Kelihatan Ikhwan? Layar Ana? Iya. Kelihatannya. Jadi kita akan mempelajari tentang kaidah mudhof dan mudhof ilaihi ya. Ini yang Ana pahami saja ya, yang Ana pahami selama ini intinya mudhof ilaihi itu ada kepemilikan ya. Kepemilikan. Ini paling mudah definisinya untuk memahami kaidah mudhof ilaihi. Ciri-ciri
mudhof ilaihi itu pasti dia itu terdiri dari berapa isim? Biasanya 2 isim ya, secara umum ya. Ada isim 1, ada isim 2 ya. Polanya kan seperti ini ya. Ada isim 1, ada isim 2. Isimnya apa saja akhir kasih? Nah, yang paling umum dulu aja ya. Yang paling umum. Contoh. Yang mudah itu adalah ini ya. Contohnya baitun ya. Baitun. Ini isim fi'il atau huruf ikhwan? Isim. Kalau Ana bilang fi'il. Baitun rumah. Fi'il atau isim? Isim. Ana bilang fi'il. Isim itu Yakin? Yakin. Bukan Isim, fi'il. isim. fi'il itu ketangan kerja, Ustaz. Oh gitu. Alhamdulillah. Kuat ya sudah ya. Kuat ya, siap-siap. Apa sih ciri-cirinya isim? Kalau Ana tanya, kenapa kok bisa dikatakan isim? Semua kata benda. Kata benda, ya. Tanda-tandanya isim itu apa sih kalau boleh tahu? Nggak tahu, Ustaz. Sebenarnya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa sih. Kalau untuk secara umum, yang penting kalau antum tahu kata benda, yaitu apa ya? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya, ya maksudnya ya berarti kita bisa katakan itu isim. Contohnya rumah. Rumah itu kan kata benda ya. Ya kata Ya. benda. Itu kan secara zahirnya kan benda ya. Ya itu. Ya. Tanpa perlu secara gramatika kita sebenarnya udah tahu gitu. Tapi kalau secara gramatika itu kita bisa tahu kok tanda-tanda isim. Contohnya pasti isim itu pasti ada tanwin. Ya ciri-cirinya di tanwin. Nah, kalau dia di tanwin, maka dia itu adalah isim. Kemudian di kasroh. Ya, di kasroh. Ada tanda hofdu. Hofdu itu di kasroh. Berarti kalau dia di tanda kasroh, berarti dia termasuk isim. Kemudian Saya potong saja. Berarti kalau kasroh baiti gitu saja. Oh, contohnya ada nanti, sabar ya. Anak kan cuma nyebutin, ya udah, perlu ditulis enggak? Jadi ciri-ciri isim ya. Tadi kan ada tanwin, berarti Ciri-ciri baitun. isim secara gramatika ya, secara gramatika. Kelihatan ikhwan tulisan Ana? Iya. Dalam bahasa Arab ya. Ini catatan aja buat Ana juga sambil murojaah ini. Nah, pertama pasti pada akhir katanya itu ditanwin. Ya, ditanwin. At-tanwin. Kemudian di kasroh pada akhir katanya ya. Di kasroh. Yang ketiga, biasanya diawali dengan huruf alif lam ya, diawali. Kemudian yang keempat diawali dengan huruf jar. Udah belajar huruf jar belum? Siapa yang belum? Sudah kemarin disebut kan. Ya Allah, dilihat ya video yang belum di murojaah lagi ya. Dilihat video sebelumnya. Oke, contoh ya. Contoh sebelum Ana lanjut ya. Jadi contohnya seperti ini ikhwan. Jadi fi baiti ya. Fi baitin. Nah, oke. Tanda-tanda isimnya ada berapa?
Dua. Ada dua. Pertama di tanwin dan di kasroh ya. Oh, 2 atau 3? Ana 3 loh. Oh, 2 atau 3? 3 atau 2? 3. Di tanwin ya, di tanwin terus kan dalam bentuk kasroh tuh. Habis itu diawali dengan huruf jar ya. Atau contoh ya, yang paling mudah minal masjidi. Minal masjidi. Masjidi. Minal masjidi. Ada berapa tanda isimnya? Dua atau 3? Ikhwan? Dua Ustaz. 2. Apa saja? Ada huruf jar, ada diawali alif lam, cuma itu saja. Di kasroh. Di kasroh. Ada tiga. Ada 3. Itu ciri-ciri isim secara gramatika. Tetapi kalau secara secara umum ya sudah minal masjid, dari masjid kan. Masjid itu kan kata benda kan. Ya sudah. Berarti isim toh. Iya. Itu maksudnya. Tapi kalau secara gramatika seperti ini, ada 4 tanda. Itu Mas Kasid ngambil rujukannya dari mana? Kitab Al-Muyassar pada halaman 4 kalau nggak salah. Halaman 4. Itu bisa dicek teman-teman. Itu menjelaskan tentang isim, fi'il, sama huruf. Huruf terbagi menjadi 2. Apa saja kalau ada yang ingat? Lupa ya. Huruf apa? Dibagi 2 itu. Huruf apa? Huruf hijaiyah dan lupa sudah. Huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Huruf yang bermakna. Huruf yang bermakna itu contohnya waw, itu huruf bermakna. Kemudian ba, terus kemudian terus huruf-huruf hijaiyah itu huruf mabni yang tidak memiliki arti ya, yang tidak memiliki arti. Misalnya jim, ha, ho, dal, zal, qa, zain itu huruf-huruf mabni. Itu nanti aja deh, kasihan yang belum paham nanti pusing nanti. Jadi itu aja sih. Kita balik lagi ke ini ya, ke tema utama kita. Contohnya ini baitun ya. Kemudian ditambah sama misalnya ini ya, ditambah Muhammadun ya. Muhammadun ya. Jadinya adalah baitu Muhammadin ya, Muhammadin ya. Baitun Muhammadin ya, baitu Muhammadin. Baitu kedudukannya sebagai apa, Irfan? Mudhof. Muhammadin itu kedudukannya sebagai mudhofun ilaihi atau mudhof ilaihi. Karena biasanya untuk mempermudah saja ya, bagi teman-teman belum bisa berbahasa Arab secara lancar, Ana pakai bahasa Indonesia saja terlebih dahulu. Gimana sih cara kita bisa memahami mudhofun ilaihi yang lebih mudahnya gitu? Secara bahasa itu arti dari baitu Muhammadin itu artinya rumahnya Muhammad. Baitu Muhammadin ya, baitu Muhammadin. Baitu itu rumah, Muhammadin itu kan nama orangnya ya. Baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Maknanya rumahnya Muhammad artinya apa? Muhammad adalah pemilik rumah tersebut. Muhammad adalah pemilik rumah tersebut. Jadi ketika mudhofnya itu disandarkan dengan mudhofun ilaihi, maka mudhofun ilaihi itu menyatakan dia adalah sang pemilik dari rumah tersebut. Ya.
Mudhof itu artinya kata yang disandarkan kepada mudhofun ilaihi. Artinya mudhofun ilaihi itu ya sebagai pemilik ya, dan mudhofnya itu yang sebagai benda yang dimiliki. Mudhofun ilaihi itu sebagai pemilik, mudhof itu sebagai benda yang dimiliki. Baitu Muhammadin. Artinya Baitu Muhammadin apa ikhwan? Rumahnya Muhammad. Rumahnya Muhammad. Berarti Muhammad sebagai apa ikhwan? Pemilik kan? Ya, Baitu itu sebagai apa? Milik Benda yang dimiliki kan? yang dimiliki. Perlu ditulis ikhwan sebentar. Yang buat memahami ya. Jadi aduh. Ini ya. Baitu mudhofun ilaihi. Berarti ini kan sebagai pemilik benda ya, pemilik ya. Kemudian mudhof ilaihi itu memiliki peran sebagai benda yang benda Yang dimiliki. benda yang dimiliki ya, yang miliki. Afwan ikhwan, anak lagi batuk ini. Jadi begitu ikhwan. Jadi lebih mudahnya seperti itu pemahaman mudhofun ilaihi. Nah, apakah cuma bentuknya seperti ini? Banyak macamnya. Contoh, kitabullahi. Artinya apa ikhwan? Kitabullahi. Kitabnya Allah. Berarti Allah itu sebagai pemilik ya. Kitabnya itu adalah benda yang dimiliki oleh Allah gitu loh. Itu kalau kita memahami secara komprehensif seperti itu. Kalau lebih mudahnya ya kita mengatakan arti dari kitabullahi ya kitabnya Allah. Seperti itu. Fahimtum ikhwan? Nah, Ustaz. Bainana. Oke, kita tes lah ya. Oke, nomor 1 ini sudah ada buat Tintamar ini, tapi di Dusuluko juga ada sih. Mungkin dari Ana dulu deh, dari latihan Ana ya. Jadi tugasnya teman-teman ubahlah ya kata-kata ini menjadi kata-kata mudhofun ilaihi. Tafadhol Pak Abdurrahman, Akhi Abdurrahman, nomor 1, hukum awal. Jadi apa itu? Yang aina kitabu Muhammad ya Ini. Ustaz. Ini yang di layar, apakah kelihatan Di layar. di layar? Iya. Karena kan share screen ini loh. Baik, apakah ini terlihat tulisan Ana yang Ana garis-garis sih? Iya, iya. Ini Baik yang apa tuh? ini ada kata baitun dan hamidun. Tugasnya mengubah jadi kaidah mudhofun ilaihi. Nah. Baitu Hamidin. Baitu hamidin. Ya, Hamidin. Baitu ini ya tulisannya. Ya. Baitu Hamidin. Hamidin. Kedudukannya artinya apa? Rumah Hamid. Rumahnya. Hamid. Rumahnya Hamid. Rumahnya Kasih imbuhan akhirnya ya, Ustaz. ya itu menunjukkan bahwasanya kepemilikan ya. Kepemilikan. Nah. Rumahnya ya imbuhannya itu lebih memudahkan untuk menunjukkan ciri khas dari mudhofun ilaihi. Jadi saya ulang, Baitu Hamidin, rumahnya Hamid. Mana mudhofnya? Baitu. Baitun. Kalau ketika ditanya mana mudhofnya, kembali ke kata dasar. Ke awal. Ke awal. Mudhofnya baitun. Baitun. Mudhofun ilaihinya Hamidun. Masya Allah. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Oke, Mas Aldi. Nomor 2. Mas Aldi nomor 2.
aina sautuka? Mas Ali. Mas Ali, Ali Radinal, aina sautuka? Mas Ali. Siapa yang ada ini? Halo? Aina sautukum? Gimana soal kalian? Ali Dwi Saputra. Ali Dwi Saputra? Oh, suara Anda kurang keras, Ahi. Apa akhi? Sini pada Allah hujan lebat. Jadi nggak kedengeran. Oh, naam. Baik, nomor 2 Ahi, bisa nggak? Nomor 2 bisa? Mas Ali Radinal, Iya, Ustaz. nomor 2. Halo. Halo, Iya, Ustaz. nomor 2. Nomor 2. Toirun. Tolibu. Jadikan mudhof dan mudhof ilaih. Sebentar, Ustaz. Toir. Aduh. Apa ya itu? Toirun betul itu Ustaz ya. Toirun atau libu Ustaz ya. Toiru. Aduh. Jawab aja. Kok apa salah? Yang penting kan belajar lagi. Toiru tolibin. Ya apa ya? Kenapa tolibin? Iya, saya terpaku sama tanwin itu loh, Ustaz. Harus tanwin. Kan diawali alif lah. Halo. Bentar, Ustaz. Atolibu. Itu diawali apa? Apa ya? Alif lam. Berarti Toiru atau libun. Bentar, gimana Ustaz? Bantu. Aduh. Tolibu. Alif lam. Al. Oke. Rumus ciri-ciri ini. Oke, Mas Aldi. Mas Aldi bisa bantu? Next dulu ya, Ustaz. Mas Dwi Saputra. Yang lain dulu nggih, Ustaz. Ini enggak ada yang jawab masalahnya. Ujian soalnya. Kalau yang contoh sebelumnya gimana, Ustaz? Yang baitun. Ini jawabannya. Oh. Itu nomor 1 Ustaz ya. Ya, baitu hamidin. Oke. Yes, karena udah lama Anda jawab aja ya. Nomor 2 jawabannya itu adalah iru atau libi. Tuh, kalau udah diganti katanya aja sudah bingung teman-teman. Artinya apa, Ikhwan? Nggih.
Toiru. Burungnya murid. Burungnya murid. Ya. Maksudnya burungnya murid itu dia pemilik burung tersebut. Gitu loh. Seperti itu. Toirun artinya burung. Ya, hewan. Burungnya seorang murid. Ya, itu lebih enak itu. Ya, burungnya seorang murid. Nah, jadi seorang murid memiliki seekor burung. Berarti pemiliknya siapa? Siapa pemiliknya? Tolib Ustaz. Seorang murid. Seorang murid. Nah, berarti mudofnya Mudofnya murid. Hah? Seorang murid itu mudof. Mudof. Loh. Nggih kan? Ini cek sis. Burung. Nah, Bentar ya. cek lagi. Iya. Mudofun ilaihi. Tadi kan Baitun Muhammadin itu kan Baitu itu mudof ilaihi Ustaz. Hah? Baitu? Contoh yang ilaihi. sebelumnya, nggih, contoh sebelumnya Ustaz. Ini loh. Ya yang hijau itu Ustaz, yang hijau. Warna hijau itu. Ini kan mudof baitu. Mudof. Nah, mudof itu benda yang dimiliki. Kemudian Muhammadin itu mudof ilaihi, pemilik. Jadi benda itu disandarkan kepada pemilik atau isim diidofahkan kepada mudof ilaihi. Paham? Jadi at-thalibu itu adalah pemilik, berkedudukan sebagai mudof ilaihi. At-thalibu berkedudukan sebagai mudof, ya. Toirun berkedudukan sebagai at-thalibu berkedudukan sebagai mudofun ilaihi. Toirun berkedudukan sebagai mudof. Fahimta ya ahi Ali? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum paham, Ana akan jelasin ulang. Ahi Ali? Ahi Ali? Fahimta ya ahi Ali? Oke, Ana lewati ya. Kemudian Ahi Abdurrahman nomor 3. Iya. Nomor 3. Waladun al-mudakrisu. Jadi kan mudofun ilaihi. Ahi Abdurrahman? Iya, San. Halo. Iya. Nah. Tafadhol nomor 3. Nomor 3. Waladun al-mudarrisun. Al-mudarrisun. Kok Al-mudarris. Al-mudarrisu, karena ada alif lam ya, hati-hati ya. Iya. Tadi antum bacanya al-mudarrisun, harusnya al-mudarrisu. Hati-hati. Tadi waladun al-mudarrisun. Al-mudarrisu. Al-mudarrisun. Nah. Kenapa Iya, kok dibaca al-mudarrisu? Kenapa kok dibaca al-mudarrisu? Diawali alif lam. Apabila isim diawali, segala sesuatu isim diawali alif lam, maka hukumnya dibaca tanwin. Jadi
al-mudarrisu, al-kitabu, al-maktabu. Itu haram dibaca tanwin apabila diawali dengan alif lam. Catat ya, isim yang diawali alif lam berarti tidak boleh ditanwin. Apanya yang tidak boleh ditanwin? Akhir katanya, akhir huruf pada Ya, sudah. akhir kata. Akhir kata. Ulangi Nah. lagi, coba. Jadi kalau isim yang diawali alif lam, artinya apa? Pak Ahli Abdurrahman? Tidak boleh ditanwin di akhir kata. Ya, apanya yang di akhir kata yang tidak boleh? Hurufnya ya, huruf yang pada akhir kata ya. Jadi Di akhir kata. Contohnya al-mudarrisu. Berarti sinnya itu dibaca dhammah saja. Ya. Kan itu kan dalam bentuk harokatnya dhammah. Kalau tanpa alif lam, berarti bacanya gimana, Pak Abdul Rahman? Disambung saja. Bikin mudhof ilaih. Apa? Dibikin kalimat mudhof ilaih. Ya, anak tanya. Kalau ya sebelum itu anak tanya. Kalau al-mudarrisu alif lamnya dihilangkan, jadinya apa? Kata tersebut menjadi apa? Alif lamnya Jadi mudarrisun ya. Jadi kan ya. Ditanwin pada akhir katanya. Kalau ditambahkan alif lam, mudarrisu. Paham ya? Oke, sekarang jadikan kaidah mudhofun ilaih. Baik. Waladul mudarrisi. Masya Allah. Waladul mudarrisi. Artinya apa? Kalau boleh tahu? Waladul murid ya, Ustaz. Waladun anak. Anak sekolah. Mudarrisun itu apa? Al-mudarrisu. Guru. Dicatat ya. Mudarrisun guru, waladun anak laki-laki. Tambah kosakata baru kan? Jadi artinya adalah guru anaknya guru. Anaknya guru. Anaknya seorang guru. Seorang guru. Seorang guru. Mana mudhofnya? Oh, mudhofnya waladun. Bertindak sebagai apa waladun itu? Bagian mudhof. Mudhofnya itu sebagai kedudukannya mudhof. Artinya apa mudhof itu? Benda yang disandarkan atau benda yang dimiliki ya. Sedangkan yang dimiliki atau benda yang disandarkan boleh, benda yang dimiliki boleh. Sedangkan al-mudarrisi itu adalah mudhofun ilaihi. Atau ya maknanya berarti yang adalah dimiliki oleh waladun. Benda. Jadi bahasanya itu al-mudarrisi itu kan pemilik ya. Perhatikan yang warna hijau ini ya. Mudhofun ilaihi itu kan maknanya pemilik ya. Maka mudhof ini kan artinya benda yang dimiliki atau disandarkan ya. Atau disandarkan. Jadi kan artinya kan kayak contohnya baitu Muhammadin. Rumahnya Muhammad. Nah, Muhammad itu kan sebagai pemilik ya. Baitun itu kan rumah ya. Rumahnya Muhammad. Berarti Muhammad adalah pemilik dari rumah tersebut. Bisa dipahami Ahli Abdurrahman?
Insyaallah Ustaz. Nah, sedangkan waladul mudarrisi berarti al-mudarrisi itu adalah seorang guru ya yang memiliki satu orang anak. Nah, berarti al-mudarrisi itu sebagai mudhofun ilaihi yang memiliki makna pemilik ya. Oke, terus waladun itu adalah mudhof, kedudukannya mudhof. Makna dari mudhof itu adalah benda yang dimiliki oleh pemilik yaitu pemilik yaitu mudaris al-mudaris ya, seorang guru. Atau gini aja deh kalau misalnya bingung ya, intinya waladun itu adalah mudhof, al-mudarrisu itu mudhofun ilaihi. Maknanya adalah mudhof itu adalah benda yang disandarkan atau kata benda yang disandarkan pada isim yang berkedudukan sebagai mudhofun ilaihi. Ya, pada intinya sih bahasa mudahnya itu adalah seorang guru itu adalah pemilik dari anak laki-laki tersebut. Ya, waladun itu adalah mudhof. Al-mudarrisu mudhofun ilaihi. Soalnya yang ana itu memahaminya dengan mudah itu, pokoknya al-mudarrisu itu kan sebagai pemiliknya ya. Sedangkan waladun itu sendiri kan apa ya? Anaknya itu loh. Anak yang ya. Boleh ini Ustaz. Jadi itu apakah sebuah ciri Ustaz? Jadi mudhof itu selalu di depan gitu Ustaz. Iya, itu kedudukan. Nah, ini aku belum ana jelasin ya. Oke. Belum ana jelasin. Bagus pertanyaannya Mas Ali Radinal tadi ya. Ana jadi diingatkan kembali ya. Syukron. Jadi pokok ciri-ciri mudhofun ilaihi itu tidak mungkin ini ya contohnya kita analisis ya. Baitu Muhammadin ya. Ya. Nah, ini pasti ciri-ciri mudhof itu kedudukannya di sini tidak dalam keadaan keadaan makrifah ya, tetapi nakirah gitu loh. Pasti tidak mungkin diawali dengan alif lam ya. Nakirah. Sedangkan Muhammadin itu pasti keadaannya dalam bentuk makrifah ya. Makrifah. Paham nggak artinya nakirah sama makrifah, masih ingat nggak? Makrifah itu kan artinya jelas. Dan juga khusus ya. Kalau nakirah itu maknanya umum. Masih ingat Mas Ali? Iya Ustaz. Ini Anda benar-benar muka jaah ini Anda ini. Semakin banyak antum tanya, Anda banyak muka jaah ini. Iya. Jadi intinya itu kan isim pertama itu ya. Ini kan Anda katakan ini isim pertama ya. Isim pertama. Kemudian ini isim kedua ya. Isim pertama pasti keadaan dalam nakirah ya. Sedangkan isim kedua pasti keadaan dalam makrifah. Nah, Muhammadin itu kan isim makrifah. Salah satu jenisnya isim a'lam. Ingatkah materi tersebut? Lupa sudah kayaknya. Isim makrifah terbagi menjadi berapa? Ada yang ingatkah? Lupa ini. Ya, gak apa-apa, Ana ulang lagi ya. Catat ikhwan, dicatat ya Allah. Isim makrifah ya. Itu ada 5. Yang sudah kita pelajari dulu ya. Ada isim a'lam ya. Yang kedua ada isim isyarah ya. Isyarah. Kemudian yang ketiga isim yang
diawali alif lam. Yang keempat ini adalah isim yang diidofahkan atau mudofun ilaihi. Yang diidofahkan itu siapa? Mudof ini, mudof itu yang kita sebut kata benda yang diidofahkan kepada mudofun ilaihi. Ya. Ciri-cirinya kata pertama ini pasti dalam keadaan nakiroh. Ya. Nakiroh ya. Kemudian yang kedua pasti secara umum pasti dalam keadaan makrifah ya. Contohnya babu hamidin, pintunya hamid. Kan nama orang kan. Nah, nama orang itu termasuk dari isim a'lam. Isim a'lam itu bisa bisa terdiri dari nama orang, nama orang ya. Kunyah ya, bisa dari kunyah, gelar, terus apalagi ya, yaitu nama tempat, nama kota, dan isim sendiri. Kunyah itu contohnya Abu Salmah, artinya Abu Salmah ya ayahnya Salmah. Ummu Karim, ibunya Karim. Nama orang Arab itu Ustaz ya? Apa? Nama orang Arab itu kalau bukan ya? Kunyah itu kayak Abu, akhirnya Abu itu kan ayah. Misalnya kalau antum udah punya anak nih, anaknya namanya Salsabila misalnya, berarti Abu Salsa, berarti ayahnya Salsa, itu kunyah biasanya. Yang apa? Kayak berikutnya itu Ustaz yang jenengan mencontohkan paman Nabi itu Ustaz. Contohnya Hamzah. yang mana itu? Hamzah itu termasuk dalam isim a'lam enggak? Isim a'lam ya, namanya Hamzah. Hamzah itu kan nama orang kan. Hamzah. Kemudian apalagi? Yaitu nantilah ya. Ada lagi nama antum siapa? Ali. Ya juga nama orang kan. Yang penting nama orang kan. Yaitu yang kita sebut sebagai isim a'lam. Isim isyarah itu contohnya kayak haza, hazihi, zalika, tilka. Nah, itu masih dalam mufrad ya. Terus isim yang diawali dengan alif lam ya. Kemudian ada yang terakhir adalah isim yang diidofahkan. Ya, ini contohnya. Nah, biasanya yang isim yang kedua itu pasti keadaannya makrifah. Nah, makrifahnya itu jenisnya termasuk apa? Isim a'lam, nama orang. Atau biasanya bentuknya seperti ini, ikhwan. Biasanya biasanya seperti ini. Apa? Baitul Tobibi. Baitul Tobi. Tahu artinya apa Ibu kan? Baitul Tobibi. Rumahnya Tabib. Rumahnya seorang dokter. Nah, ini apa isimnya? Makrifah kan? Terus ini dalam keadaan nakiroh kan? Oh iya, itu nggak ada tabibi itu bait aja itu masih umum gitu saja. Iya. Ya. Oke, sekarang Ana ulang lagi ya, Ana murojaah lagi deh. Isim nakiroh itu terbagi menjadi 3 ya. Saya Ana kasih semua atau yang mau dipelajari saja? Yang ya, dipelajari aja dulu ya. Yang dipelajari dulu.
isim nakiro ya. Ini yang kita pelajari dulu aja ya. Yang pertama dalam bentuknya itu zohir ya. Zohir. Kemudian dalam bentuk shibul jumlah. Shibul jumlah. Artinya seperti kalimat ya. Contohnya ana fil baiti fil baiti. Ana fil baiti. Berarti ana itu saya, itu sebagai mubtada, fil baiti itu sebagai khobar. Khobar dalam bentuk shibul jumlah. Nah, udah pernah ana jelasin kan tentang mubtada dan khobar? Udah belum? Ya, ikhwan. Mana jawabannya? Ini Anda ngobrol sendiri atau? Udah, Sat. Udah. Udah. Terus, yang kedua, zohir itu contohnya apa, Mas Ali? Masih ingat enggak? Zohir. Huwa jadidun. Artinya apa? Huwa jadidun. Baru, dia baru. Ya, berarti ini huwa apa? Mubtada. Kemudian jadidun khobar. Khobar dalam bentuk isim zohir. Zohir itu artinya apa sih? Zohir itu kan terlihat. Nah, terlihatnya dengan apa? Ya, ciri-cirinya. Isim itu kan kalau tidak diawali alif lam, itu kan berarti kan jadi nakiroh kan. Pasti kan tanda akhir katanya jadi tanwin. Bisa dipahami? Tulis dulu ya. Wah, ini anak kayaknya kasihan banget deh. Terlalu berat nih. Afwan ya. Kalau berat, anak stop dulu deh. Kayaknya kalau terlalu berat, anak stop aja sampai sini. Tapi gimana ya? Soalnya anak harus jelasin makrifah juga biar antum tuh inget gitu loh. Kalau nggak diawali ini. Kalau mubtada khobar antum kesampingkan dulu nggak apa-apa. Yang penting intinya mubtada itu adalah ya, ini anak murojaah juga ya, catat juga. Kali aja bermanfaat. Mubtada isim makrifah di awal kalimat ya. Ya. Oke, khobar adalah isim nakiroh yang menyempurnakan mubtada. Catat ini ikhwan. Kapan digunakan nanti? Ana nggak akan bahas ini dulu. Yang penting ini dicatat dulu ya. Jadi semua mana tanya mubtada khobar jangan ada yang bingung lagi ya. Oke. Nah, jadi kan kata-kata ciri-cirinya itu kalau mudhofun ilaihinya itu pasti dalam keadaan ma'rifah. Ya, kalau mudhofnya pasti dalam keadaan Nakiroh. Secara umumnya seperti itu ya, ikhwan. Ada yang beda, Ustadz? Ada insya Allah, tapi jangan sekarang ya. Tak bingung antum. Sabar ya. Mubtada itu nakiro. Mubtada nakiro itu dari mana Anda ngajari? Ustaz. Ini mudhof loh ya, ini mudhof ya. Saya mudhof itu nakiro, mudhof alaih itu ma'rifah gitu tadi ya. Secara umum seperti itu. Umum, geng, maksud saya itu. Ana nanti dimarahin nanti kalau dibilang mubtada itu nakiro. Siapa yang ngajari? Waduh, aku yang kena ini. Mudhof itu nakiro, mudhof alaih itu ma'rifah. Gitu, ya kan? Kalau dia itu ma'rifah, maka jadinya kayak gini. Contoh ya, al-baitu jamilun.
jamilun. Maka di sini bukan tanda khobar bukan lagi sebagai apa? Mudhofun ilaihi. Ini bukan mudhof ini jadinya. Jadinya apa? Baca Ali. Ya Ustaz, al-baitu jamilun. Menurut antum ini mudhofun ilaihi bukan? Oh, enggak Ustaz. Enggak kan? Bukan kan? Berarti ini kedudukannya al-bait itu sebagai apa? Itu Ma'rifah kan? Berarti dia bukan mudhofun ilaihi. Berarti kaidahnya di sini adalah sebagai kaidah mubtada dan Oh, bukan mudhof ilaih lagi ya. Iya. Nah, kalau dia mudhofun ilaihi, misalkan contoh ya, baitu tolibi qadimun. Maka ini kan kedudukan apa? Dia sebagai kaidah mudhofun ilaihi ya. Tetapi kedudukannya dia sebagai isim ma'rifah. Kalau dia isim ma'rifah berarti kedudukannya dia sebagai mubtada. Ana ulang lagi ya. Baitut tolibi, perhatikan, anak pelan-pelan nih. Baitut tolibi. Kayak apa? Dia bentuknya adalah mudhofun ilaihi. Baitun mudhof. At-tolibu mudhofun ilaihi. Berarti kan bentuknya adalah bentuk dari baitut tolibi adalah mudhof dan mudhofun ilaihi. Oke. Mudhof dan mudhofun ilaihi yang ini merupakan salah satu bagian dari isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Kalau dia termasuk dari salah satu bagian dari isim ma'rifah, maka kedudukan baitut tolibi adalah mubtada. Qadimun adalah khobar. Masya Allah, udah pintar kan berarti nahwunya. Kalau Anda udah jelas, halo? Ya. Kalau Anda yang jelasin. Tapi kalau ditanya nanti nggak tahu Anda bisa jawab atau enggak nanti. Berarti mudhof itu seperti potongan-potongan kecil itu saya, rangkaian kecil digabung-gabung gitu saja. Iya sih. Dan mudah, antum kalau sekarang paham ya alhamdulillah, tapi kalau nggak di mukoja besok anak tanya bingung lagi nanti. Iya, ini gampang-gampang susah ya. Anak dulu waktu ditanya Ustadz salah terus anak itu. Serius itu, anak salah terus itu. Mas Samsul sudah paham sebenarnya itu Ustaz. Mas Samsul gimana? Insya Allah paham. Pusing? Enggak ya? Enggak. Ngantuk. Oh iya. Afwan ya, mungkin Anda juga Jujuk juga anak itu kan memang jam 8 itu kan memang waktu yang kemarin itu kan apa ya? Kemarin kepotong sama ya. Isyaknya itu kan 7:30 lah ya. Makanya Anda memutuskan jam 8. Ya itu sih sebenarnya yang memutuskan anak itu jam 8. Tapi yang di NTB itu dia bilang udah jam 9 ya. Sekarang mungkin jam 11 ya. Masya Allah. Ada yang NTT Ustaz? Ya Mas Samsul itu. Mas Samsul dari mana? NTB Ustaz, NTB. NTB ya. NTB. Nah, itu NTB. Waktunya beda satu jam. Nah itu anak kasihannya di situ sih. Ya repot juga sih. Tapi nggak apa-apa ya Mas Samsul ya. Kalau memang nggak kuat ya nggak apa-apa, nanti izin live. Insya Allah nanti ada recordingnya. Anda nggak mau maksa loh ya. Karena memang Insya Allah enggak, soalnya mahasiswa udah sering begadang. Oh iya sih. Ana juga itu sih. Halo. Ya. Ya, ini video ini bisa di share di grup kita ya.
Ada, Ana upload di YouTube biasanya dan Ana share. Ustaz, syukron. Syukron. Nanti antum bisa lihat ulang lagi. Ya, Tapi jujur nah. ya, Ana tuh nggak pernah ngelihat video Ana lagi loh, serius. Ana ya biasanya belajar lagi, ngulang lagi kayak gitu. Tapi biasanya kalau lupa, lihat lagi di videonya itu. Ini ya seperti itu. Bisa dipahami ya tentang untuk mudhofun ilaihi ya. Insyaallah. Ya, itu sih. Nah, perhatikan di kitab-kitab ini ya, contohnya ya. Kitab Muhammadin. Kitabu ini apa? Mudhof kan? Iya. Kata dasarnya apa? Kitabun kan? Kalau kata dasarnya kitabun, berarti kan nakirah atau makrifah? Nakirah. Oke, Muhammadun. Kata dasarnya Muhammadun kan sebagai apa di situ kedudukannya? Mudhofun ilaihi ya. Ya, berarti dia itu sebagai isim apa? Nakirah atau makrifah? Makrifah. Nah, itu. Contoh, kalau mau membuktikan lagi. Al-maktabu alal maktabil mudarrisi. Nah, mungkin alanya Anda hapus dulu. Jadi, maktabul mudarrisi. Maktabu itu dari kata dasarnya apa sebelum jadi mudhof itu? Maktabun, ya. Maktabun itu nakirah atau makrifah? Nakirah. Nakirah kan. Sedangkan al-mudarrisu, makrifah atau nakirah? Ma'rifah. Makrifah. Nah, berarti dalam video anak sebelumnya sepertinya ada kesalahan penjelasan sepertinya di video anak. Nah, berarti kemarin soalnya kalau di video anak sebelumnya itu Anda jelasin bahwasanya mudhofun ilaihi dia bisa jadi nakirah, dia juga bisa jadi makrifah. Kayaknya kurang tepat itu penjelasan anak video sebelumnya. Jadi anak ralat penjelasan anak bahwasanya secara umum itu ya ini masih secara umum ya. Itu mudhofun ilaihi pada pembahasan ini itu adalah bentuk mudhofun ilaihinya adalah isim makrifah. Nah, yang jadi pertanyaan berarti untuk mudhofun ilaihi dalam bentuk nakirah nggak ada ya Ustaz? Nggak ada ya Ahi? Jawabannya ada, tapi Ana nggak bahas sekarang. Ana tidak bahas sekarang. Sebenarnya yang di video itu juga sih, Ana pikir juga, ya Ana bilang mudhofun ilaihi bisa jadi nakirah sama makrifah itu juga benar sih. Cuma konteksnya pada pembahasan ini secara umum itu makrifah dulu. Kalau nakirah itu sudah termasuk dalam pengecualian. Itu nanti ya ikhwan. Sabar ya. Jadi kita belajar satu-satu. Biar nanti yang satu-satu ini biar cekat dulu. Jadi kuatkan dulu dasarnya bahwasanya biasanya mudhofun ilaihi itu bentuknya dalam keadaan apa ikhwan? Ma'rifah. Makrifah dan nakirah. Umumnya dulu, anak tanya umum ya. Kalau anak tanya umum pasti dalam keadaan makrifah ya. Tapi kalau dia ditanya apakah dia bisa nakirah, maka jawabannya bisa. Tapi anak nggak bahas. Belum anak bahas. Jadi fokusnya dulu yang nakirah ya. Nah, Ustaz. Ya, begitu ya. Ya, sabar gak ya? Namanya juga bahasa Arab luas ya. Karena juga masih banyak muqajaah ini. Itu. Jadi nggak apa-apa lah. Anda juga belajar, antum juga belajar. Nah, seperti ini latihan-latihannya. Nah, sebenarnya sih kalau banyak latihannya sih, sebenarnya kalau mau cuma jawab doang sih bisa. Kayak qolamun hamidun, qolamu hamidin. Anda contohkan ya. Miftahun al-baitu, miftahul baiti. Baitun abbasun, baitu abbasin. Dukkanun at-tajiru, dukkanut tajiri. Anak SD bisa kan kayak gitu? Bisa ya, cuma disuruh baca doang. Baca yang mana? Tapi kalau disuruh analisa, belum tentu bisa. Makanya kan kalau seandainya cuma kita mencukupkan diri untuk menjawab pertanyaan di buku, ya apa ya, kurang afdol gitu loh. Kemampuan kita itu cuma bisa menjawab doang. Misalnya Mas Ali, Anda suruh baca yang ini,
Bisa nggak baca ini? Antum tak suruh baca. Jujur aja, belum Oke. atau belum Ya bisa atau susah. belum? Susah, Belum ya? susah. Nggak bisa kan? Coba kalau kalau udah belajar adifil kalimatal adifil kalimatal ula ilasaniyati. Kok bisa kayak gitu? Adifil Iya. itu adalah fiil amr. Kok al kalimata dibaca apa? Fathah itu dalam bentuk maf'ul, objek ya. Ula itu adalah al ismul ma'rifah, diawali dengan alif lam. Ila harfun jar. As-saniyah itu adalah isim ma'rifah. Nah, enak toh kalau udah menguasai kaidah seperti itu. Tuh ya, Cak. Jadi jangan berkecil hati ya. Dan anak masih belajar. Ya, dan kemarin pun Ustadz Syafat juga didik anak kayak gitu sama teman-teman ya. Jadi kalau antum salah baca, misalnya contoh adifil kalimatik, antum jawab gitu, salah. Terus jawab adifil kalimatu, salah. Gak dikasih tahu jawabannya dulu, sampai pusing kita. Ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau Ana sih sekarang tuh prinsipnya gini, Ikhwan. Kalau Ana ya, Ana share aja ke antum ya. Terus Ana nggak mau mikirin masalah nilai, Ana nggak mau mikirin masalah masalah Ana sering salah. Nggak apa-apa kok, itu juga bagian dari pembelajaran. Insya Allah dari yang sering salah-salah nanti bisa benar sendiri kok. Selama kita bisa konsisten, sabar, dan istiqomah gitu loh. Sama nurut sama metode Ustadz. Itu sih kuncinya. Itu pesan Ana sih. Resep Ana buat antum semua, semoga bisa diikuti. Dan kalau antum sudah bisa lebih baik daripada Ana, antum bisa sering ingetin Ana nanti ke depannya. Amin ya. Itu ikhwan yang mungkin bisa Ana sampaikan. Ini udah jam 10 ya. Jadi sebenarnya kenapa waktunya 2 jam, mungkin yang teman-teman masih baru hadir, karena mungkin biasanya kan 1,5 jam. 30 menitnya itu masalahnya Ana nggak tahu mau jadwalnya kapan. Maksudnya kalau pagi itu kadang kayaknya riskan gitu loh. Kayak banyak yang nggak hadir, awal-awalnya sih sebegitu. Nah, mungkin teman-teman bisa diskusikan apakah antum itu memang sudah nyaman dengan jadwalnya jam 8 sampai jam 10 atau 30 menitnya mau digunakan pada hari lainnya saja. Apakah hari Sabtu atau Ahad, tapi Sabtu pagi tapi jam 5-an atau jam 6. Ya itu sih pilihannya. Nah, itu Anak kembalikan lagi ke antum diskusi ya. Jangan anak. Kan antum kan udah ta'arufu lah, saling mengenal satu sama lain. Silakan didiskusikan. Dan kalau bisa ya jangan anak doang yang aktif, harus ada yang mengkoordinator. Siapa itu. Yang penting pada endingnya ya kelas, yang namanya juga kelas ya, harusnya kalian harus lebih aktif daripada anak. Gitu ya. Fahim tuh kuat. Fahim. Ya insya Allah ya begitu ya. Intinya ya wis, Ana selesaikan sendiri ya. Ana selesaikan sendiri. Nomor 4 itu ada sa'atut tobibi. Jamnya seorang dokter. Ana tulis ya. Sa'atut tobibi ya. Ana selesaikan. Sa'atut tobibi. Artinya apa, Ikhwan? Jamnya seorang dokter. Seorang dokter. Dicatat, Ikhwan. Ya, dicatat. Seorang dokter. Kemudian jamnya seorang dokter. Kemudian ini ada huruf jar. Apa pengaruhnya huruf jar? Ini ya. Kan biasanya kan madrasatul mudiri. Ini harusnya madrasatun ini. Ya. Jadinya madrasatul mudiri. Tetapi karena ada huruf jar, diawali huruf jar, jadinya adalah fi
madrasati, madrasati, mudiri, mudiri, madrasati, mudiri. Ya. Nah, V-nya ini merubah ini loh ya, merubah kata mudarisatu menjadi mudarisati. Bukan yang ini ya, bukan mudirinya ya. Mudirinya sudah jadi kaidah mudhofun ilaihi sejak awal ya. Paham maksud ana? Jadi V itu merubah harokat mudarisatu menjadi mudarisati. Paham tum ikhwan? Finance. Oke. Berarti artinya apa? Di dalam sekolahnya, kepala sekolah, agak rancu ya. Mudir itu bisa kepala sekolah atau kepala redaksi, terserah sih. Yang penting kepala atau pemimpin ya. Oke. Dan ini insya Allah juga sama ya. Min masjidu, ini masjidun ya, bukan masjidun, imamu. Berarti tulisannya adalah gimana ikhwan? Min masjidil imami, minal masjidi imami. Artinya apa? Dari masjid Imam. Jadi masjidnya seorang imam. Enak toh? Ini anak bikin kata sendiri loh ya. Jadi kalau antum banyak kosakata enak kok. Nah, insya Allah ini anak share ya, coret-coretan anak biar nanti buat antum belajar. Tuh, enak kalau sama anak kasih catatan. Kalau sama Ustadz Syako kan antum harus lebih rajin ya. Soalnya alhamdulillah kan anak juga punya media buat nulis-nulisnya ya. Maksudnya kalau nanti sama Ustadz Syako ya harus lebih rajin dalam mencatat ya. Nah, ini anak save ini ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum anak tutup dan setoran ya, yang ada di 5 aja setoran mufradatnya. Nah, Ada yang mau ditanyakan? mufradatnya mana? Apa? Mufradatnya yang Ya terserah, maksudnya yang pokok karena kan kesepakatannya ya. Jadi gini ikhwannya, mungkin yang baru. Jadi setiap minggu kita setoran mufradat itu 5. Tapi kosakata yang baru ya. Terserah. Tapi usahakan dari kitab Durusul Lughah. Oke. Apa yang mau dulu? Sebelum itu ada yang mau ditanyakan nggak terkait penjelasan anak yang kurang dipahami? Ada yang mau ditanyakan? maaf Ustaz. Fahimtum ikhwan ala daksi? Paham sama pelajarannya? Insya Tidak ada Allah. pertanyaan sekarang? Udah dulu, Zan. Tidak ya, udah malam juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sekarang kita toran ya. Mas Ali, tafadhol. Mana Ustaz? Iya, Ustaz. Oh, siap. Oh, Mas Ali dulu ya. Ya dulu. Bahkan Itu yang dihafal kan bebas Ustaz, materi sebelumnya Ustaz ya. ya 5 ya. Tapi awas ya kalau sampai yang lama ya. Kalau ada yang kata itu gitu nih. Belum pernah disebutkan Gus
sebelumnya. Ana Ustaz. Terus Oke, satu Nah, dengar silakan teman-teman. tafadhal antum terusin. Ana Ustaz. Masya Allah. Ya wes Mas Mas Abdurrahman, Ahi Abdurrahman dulu. Sayyaratun. Tabibun. Waladun. Artinya sama, ulang lagi sama artinya. Sayyaratun mobil. Tabibun dokter. Waladun anak. Halun kholun. Kholun saja. Kholun? Kholun paman. Kholun Paman dari paman. siapa? Paman dari siapa? Ayah atau ibu ya? Ibu. Amun. Ibu saja. Ya. Amun Ya. paman ayah saja. Paman dari ayah. Paman dari ayah. Paman Kholun. dari ayah. Kholun paman dari ibu. Ya. Betul. Tolibun siswa. Tolibun siswa. Oke. Kholas. Dan saran Ana selain isim, hafalkan juga fi'il. Itu sangat membantu ya. Doroba memukul, kotofa memetik, asadun itu isimnya singa ya. Kemudian apa lagi? Roja'a kembali, zahabah pergi, ya. Khotama menutup, hazofa. Ana lupa, Ana mau rojaah lagi, ini belum banyak hafalan lagi. Jadi imbangkan antara fi'il sama isim. Yang nanti kalau bikin kata-kata juga lebih enak gitu. Kata sifat juga boleh. Ya, kabirun, shaghiratun, wasi'un, ya, robiyun, so'bun, ya, itu macam-macam. Itu saran aja buat Ana ya, buat antum semua kok. Jadi jangan fokus sama isim aja ya. Fi'il bisa. Kemudian naat ya, naat itu sifat ya, kata sifat silahkan hafalkan, itu banyak kok. Goniyun kaya, fakirun miskin, ya intinya sih banyak lah. Ya yang penting kunci bahasa Arab itu ya hafalan, kosakatanya harus lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke lanjut, Dwi Saputra. 5 aja Mas Dwi Saputra. Apa sih? 5. 6. Jalisun duduk. Waqifun berdiri. Qadimun lama. Jadidun baru. Maun air. Masya Allah. Barakallahu. Mas Aldi. Ya, akhi. Oh ya. Sudah selesai menjaga futsalnya. Belum, akhi. Masya Allah. Semoga barokah, akhi. Ya, tafadhal. Setelahnya. Hulwun manis. Wah, Khubzun roti. Khubzun roti. Ad-dukanu toko. Wah, ya, ingat lagi ya. Tawilun tinggi. Qasirun pendek. Qasirun pendek. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, siapa lagi yang belum? Mas Samsul Anwar. Mas Samsul Anwar. Oh ya, mungkin antum silahkan kalau mau coba 5 kosakata yang antum hafal. Gak harus dari kitab Dusul Lughah, nggak apa-apa. Karena aku kan masih baru tuh. Qoro'a membaca, nadzofa membersihkan, Apa? Nadzofa Ya betul, kata nadzofa. Fataha membuka, Aglaqo menutup. Apa? Aglaqo menutup. Bukan golako ya kata biasanya ya. Aglaqo. Oh, Ana baru tahu ya aglaqo. Yang Ana tahu tuh golako ya. Nanti Ana cek lagi lah. Aglaqo.
Oh, itu buat ilmu buat anak baru, itu kosakata baru ya, akhlaq. Itu fikir semua itu kayaknya itu. Nah, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Nanti coba isim-isim dihafalin juga itu. Bagus. Itu nanti jauh lebih bagus nanti buat antum buat kedepannya nanti lebih banyak kosakata fikir sama isimnya ya. Ba kalau fikah wa ahsanu ilaik. Terakhir, Mas Ali Kadinal. Ya, Ustaz. Sayyarotun. Mobil. Toyarun. Pilot. Ya. Darrojatun. Sepeda. Apa tadi yang kedua? Boleh ulang lagi karena kurang jelas. Toyarun. Apa? Toyarun ya. Toyarun itu apa? Pilot ya. Oh, toyarun ya pilot betul. Iya. Toyarun. Toyarun. Terus tadi apa yang ketiga itu? Toto terus ya Ustaz. Towilun panjang. Ya, Nggih Ustaz. nggih, mboten napa-napa. Wong Jawa asli iki. Apa lagi? Makna pun sudah itu kemarin. Darajatun tadi Ustaz, sepeda. Sepeda ya. Hakibatun tas. Ya. Satu tadi tuh. Afwan, Yana lupa kalau nggak nyalain kamera dari tadi. Pak. Apa? Malabisun. Malabis. Ya, malabis. Baju ya? Ustaz. Baju. Kok Ana yang jawab ya? Yes, rajin-rajin hafal ya, Ahi. Ya, Ustaz. Ya, oke, nggak labas. Baik, barakallahu fikum wa ahsanu ilaikum. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi istiqomah, hidayah dan taufik untuk selalu belajar ilmu syar'i terutama dalam belajar bahasa Arab. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala ucapan perbuatan selama Ana sharing ilmu bahasa Arab kepada antum semua. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, silahkan bisa tinggalkan